Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivi Amanda dengan NIM 240104314. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2024 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat akrab bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang belajar dadakan. Mungkin kita semua pernah mengalaminya, belajar semalam suntuk sebelum ujian. Tapi apakah itu efektif? Yuk kita bahas bersama. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas mengenai definisi belajar dadakan. Belajar dadakan adalah kebiasaan belajar hanya saat mendekati ujian saja. Biasanya dilakukan beberapa jam atau sehari sebelumnya. Fokusnya itu akan lebih ke hafalan cepat, bukan memahami konsepnya. Dan sayangnya ini sering disertai juga dengan rasa panik dan kurang tidur. Kita mengenalnya sebagai SKS atau sistem kebut semalam. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa belajar dadakan itu tidak efektif? Walaupun kelihatannya kan kita udah berusaha, nyatanya belajar dadakan itu nggak efektif loh. Informasi yang kita hafal cepat-cepat biasanya nggak benar-benar tersimpan nanti di otak kita. Terus juga kurang tidur bikin konsentrasi kita jadi kacau. Alhasil nanti kita justru makin stres dan hasil ujian nanti bisa menurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi belajar efektif. Daripada teman-teman itu belajar dadakan, lebih baik kan kita pakai strategi yang efektif. Jadi yang pertama, fokuslah pada poin-poin penting, buat catatan ringkas mengenai poin-poin penting tersebut, dan gunakan mind map atau bisa teman-teman memvisualisasikan materi tersebut. Juga teman-teman itu jangan lupa latihan soal juga. Dan yang paling membantu itu teman-teman itu bisa membagi materi menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicerna atau mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita ada di manajemen waktu. Mengatur waktu itu adalah kunci utama. Buatlah jadwal belajar yang realistis dulu, alokasikan waktu sesuai dengan pelajaran, dan tetap sediakan waktu istirahat yang cukup. Jadi teman-teman itu harus istirahat yang cukup juga. Kalau kita belajar rutin, hasilnya pasti jauh lebih baik daripada kita belajar dadakan. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas mengurangi cemas. Ujian itu memang bikin kita ngerasa cemas juga panik ya teman-teman, tapi tuh kita bisa mengatasinya atau mengakalinya dengan berbagai cara. Yang pertama teman-teman tuh tarik napas dulu dalam-dalam, terus fokus pada materi yang sudah kita kuasai dan pikirkan hal-hal positif. Jadi teman-teman itu nggak usah buru-buru untuk belajar agar cepet-cepet main atau cepet-cepet tidur. Itu tuh nggak efektif ya teman-teman. Terus teman-teman itu juga harus tidur yang cukup karena itu sangat penting untuk membantu otak kita bekerja dengan maksimal. Nah teman-teman, dari semua yang udah aku jelasin, pada intinya itu belajar dadakan itu bukan solusi yang terbaik buat teman-teman, karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi kita nanti bisa kacau, jadi mudah lupa juga sih, nggak tersimpan dengan baik itu materi-materi di dalam otak kita. Nah tapi kalau teman-teman itu mempunyai persiapan yang matang dan strategi belajar yang tepat, kalian pasti bisa sih mengerjakan dengan tenang dan hasilnya pun lebih maksimal gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mulai belajar dengan lebih yang terencana dari sekarang, dan fokuskan pada materi-materi yang teman-teman udah kuasai. Nanti bisa teman-teman buat poin-poin penting kayak yang udah aku jelasin tadi. Nah teman-teman, kita udah di akhir sesi. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak presentasi ini. Semoga tips dan strategi tadi bisa membantu teman-teman itu buat menjadi pembelajar yang lebih efektif dan lebih siap menghadapi ujian, dan mempunyai semangat yang lebih besar lagi. Jadi tidak tidak belajar dadakan lagi sebisa mungkin. Jadi semangat belajar teman-teman. Semoga beberapa materi tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk diterapkan di diri teman-teman semuanya. Terima kasih.